mereka melihat bahwa adanya Idrox Space sebagai bangunan yang didesain oleh arsitektur, minimal orang itu bisa merasakan, oh ternyata ruangan yang didesain oleh arsitek itu adalah ruangan yang bisa dibilang nyaman gitu, atau enggak bisa dibilang ternyata ketika kita mau bangun rumah atau membangun sebuah gedung yang didesain oleh arsitektur itu memang beda. Halo Botega Artisan, saya Satrio Diananda, saya founder daripada Si Bambu Studio, dan saat ini kita lagi ada di Idrox Space, yang mana ini bagian daripada space yang didesain oleh Si Bambu Studio. Si Bambu Studio itu adalah sebuah konsultan arsitektur berdiri tahun 2016 ya, yang mana kita ingin menjadi solusi daripada hunian di Indonesia. Makanya kita itu fokus membangun rumah ya di Indonesia, khususnya rumah tinggal atau residensial. Pada mulanya di tahun 2016 sebetulnya Si Bambu itu bukan sebagai konsultan arsitek, namun kita itu mendesain sebuah kap lampu dari bambu. Ya, orang-orang Indonesia memandang bambu itu kan salah satu yang memang material yang murah lah ibaratnya gitu. Dan hal itu yang membuat kita itu bagaimana caranya agar kita lebih dikenal. Nah, salah satunya adalah kita membuat konsultan arsitektur. Lalu dari konsultan arsitektur lahir nama Si Bambu Studio gitu. Ini bangunan itu terdiri daripada 3 konsep ya. Ibaratnya ini adalah mixed use building lah. Ibaratnya ada hunian, yaitu rumah tinggal ya. Ada 2 rumah tinggal, yaitu foundernya sendiri. Ya, saya dan partner tentunya ada di bangunan ini. Lalu kemudian juga ada cafe di bawahnya. Awal mulanya kita mau bangun kantor dulu gitu. Dan tapi kesini-sini saya bilang kantor itu kantor apa yang bisa kemudian kita membuat orang-orang itu tertarik untuk mengenal arsitektur. Nggak mudah ya. Saat ini itu untuk memperkenalkan arsitektur di Indonesia itu nggak mudah. Ada barrier untuk ke sana gitu loh. Sehingga memang ketika kita ada barrier untuk kemudian mengenalkan arsitektur, karena di Indonesia sendiri orang yang kemudian memesan jasa arsitektur itu kan nggak banyak ya. Kebanyakan memang bangun rumah tanpa arsitek gitu. Nah, gimana caranya agar mempermudah memperkenalkan arsitektur itu melalui karya gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mungkin membangun sebuah galeri arsitektur. Namun, kesini-sini saya juga berpikir bahwa berapa banyak orang yang akan mengunjungi galeri arsitektur ya. Karena galeri arsitektur dinikmati rata-rata itu oleh orang-orang arsitek atau nggak orang-orang interior gitu. Nah, ini gimana caranya agar bisa mempermudah itu, mempermudah agar orang itu berkenalan dengan arsitektur. Nah, salah satunya adalah lewat space atau cafe yang kemudian kita bangun saat ini, yaitu di Idrox Space. Nah, dengan mereka melihat bahwa adanya Idrox Space sebagai bangunan yang didesain oleh arsitektur, minimal orang itu bisa merasakan, oh ternyata ruangan yang didesain oleh arsitek itu adalah ruangan yang bisa dibilang nyaman gitu, atau enggak bisa dibilang, oh iya ternyata ketika kita mau bangun rumah atau membangun sebuah gedung yang didesain oleh arsitektur itu memang beda gitu loh, ada perbedaan di situ, sehingga memang masyarakat mungkin mulai aware gitu loh terkait dengan sepertinya saya harus membangun dengan arsitek gitu kan. Nah, makanya cafe ini kan saya desain tuh sebagai ruang kontemplasi. Ya, ruang kontemplasi itu adalah ruang yang emang benar-benar enak diajak untuk kemudian mempertanyakan ulang lah ibaratnya terkait dengan sebuah ruang gitu. Nah, dengan adanya ruang kontemplasi ini orang kan mulai kemudian stop dari semua kegiatan dan merasakan suasana ruangannya itu. Nah, ternyata suasana ruangan yang dibangun oleh arsitek itu memang agak sedikit berbeda karena kita juga pakai 4 pendekatan di sini ya. Nggak cuman biasanya kan kopi atau cafe itu hanya sekedar tentang rasa kopinya aja. Tapi kalau kita benar-benar memadukan satu visual, yang kedua juga pendengaran kita desain ya ibaratnya lagu-lagu pilihan, kemudian sistem audio pil juga, terus kemudian juga dari segi penciuman itu juga kita desain bagaimana suasana ruangannya dan aroma apa yang ada di ruangan, baru tentang rasa. Nah, 4 indera ini yang kita mainkan di ini, makanya kita punya tagline coffee without space is just coffee gitu. Jadi kopi tanpa ruang itu hanya sekedar kopi aja. Tapi
ruangan yang emang benar-benar didesain itu akan menambah kenikmatan dalam hal menghirup kopi. Dari segi luas lahan ya, luas lahan ini tuh sebetulnya ada di sekitar 1.300-an, luas bangunannya 1.300. Kebetulan kenapa saya pilih lokasi di Sentul, awal mulanya si Bambu Studio itu berdirinya di Semarang. Nah, lalu kemudian karena saya aslinya dari Sukabumi, Jawa Barat, dan project itu banyaknya di Jakarta, gimana caranya agar kita berada di posisi tengah-tengah nih, antara kerjaan sama rumah gitu kan. Apakah tiga-tiganya itu berbeda secara konsep ya untuk di eksterior? Untuk di eksterior sebetulnya tidak. Karena tiga bangunan ini kita satukan sebetulnya ya. Bagaimana kalau kita melihat dari fasad bangunan ini ada sebuah bentangan besar 30 meter ya, ada tiang besar yang mana itu menyatukan ketiga bangunan ini gitu loh. Terus kemudian juga dari segi warna di fasad juga tidak mengambil tema apapun, kita benar-benar semuanya di hitam ya. Karena itu kita pengen mengambil konsep di mana kejujuran material atau low maintenance itu ada di sana gitu loh. Rumah tinggal sendiri sebetulnya lebih ke arah yang industrialis. Untuk cafe itu memang berbeda sendiri. Kita lebih ke arah mid century tapi versi elegansi yang mungkin ya. Pemilihan awalnya kalau mau mid century sebetulnya kita full aja kayu bawahnya gitu. Tapi kita nggak pilih itu karena kita menggabungkan antara mid century, bagaimana kesan klasik itu hadir di sini, tapi juga ada modernnya. Makanya menggunakan stainless, material stainless dan warna hitam aja untuk lantai gitu. Dan menggabungkan beberapa material-material seperti kaca. Kalau kantor seperti apa? Karena memang bangunan ini juga tadi untuk 3 peruntukan, kantor juga kita memang industrialis sesuai dengan konsep awal bangunan gitu. Karena Hydrox Space ini baru dibangun, ya ini adalah paling muda, paling terakhir ya dibangunnya. Jadi rumah dulu waktu itu dibangunnya sejarahnya kayak gitu ya. Cafe ini adalah yang terakhir sehingga memang karena ini adalah difokuskan untuk gimana caranya agar mereka itu aware dengan arsitek, maka dari itu ya paling terakhir ini yang memang kita lebih aware terhadap interiornya gitu. Karena ini adalah pintu masuk awal untuk orang mengenal arsitek. Apa yang dimunculkan di bangunan ini adalah sebetulnya experience ya. Jadi kalau misalkan kita ini ke Hydrox Space ya, tentunya di bawah, itu yang pengen kita munculkan sebetulnya pengalaman ruang. Ngelihat bangunan ini kita disempitkan ya, di bagian depan mungkin nanti bisa ngerasain experience ini kita sempitkan dulu, lalu kemudian dibuka. Ya, ini konsep yang memang sebetulnya kita memainkan cahaya juga antara black and white gitu kan. Hitam dulu masuk ke dalam gua, lalu kemudian selesai melewati gua kita akan menyajikan sebuah cahaya putih gitu. Tapi di atasnya ada bambu. Nah itu juga sebetulnya ada dasar filosofinya, di mana kita dari awal gelap, memang karena awal mula mendirikan perusahaan itu tidak mungkin langsung cerah gitu loh. Tapi gelap dulu lalu kemudian kita mendapatkan sebuah pencerahan. Dan di atasnya ada karet bambu yang mana itu juga bagian daripada sejarah kita. Nah pengalaman itu yang memang kita pengen hadirkan bahwa oh ini adalah bangunan yang memang benar-benar didesain oleh si Bambu Studio sebagai pemilik daripada gedung ini, pemilik daripada Hydrox Space ini gitu loh. Lalu masuk ke dalam ya kita ini juga kita sempitkan sebetulnya di dalam ya dengan konsep bar. Kita sempitkan dulu, lalu kita buka lagi. Kalau kita, itu permainan kontras, selalu kita mainkan kontras-kontras tersebut gitu loh, daripada bangunan ini. Sempit, terbuka gitu. Nah, untuk meng-highlight ini, ya ada 2 jembatan sebetulnya yang kita desain, ada 2 tangga yang kita desain, yaitu ke area public space, nah, di arah kanan, lalu kemudian di kiri itu juga arah tangga menuju ke kantor gitu. Nah, di tengah-tengahnya otomatis kita harus ada 2 buah elemen nih yang emang benar-benar bisa membuat suasana itu tidak terlalu kaku gitu loh. Karena bangunan ini cuma memainkan beberapa fungsi warna. Hitam, coklat ya. Selebihnya apa yang bisa membuat kontras di
bangunan ini, yaitu kita butuh ada hijau agar kemudian itu menjadi aksen. Kalau kita kan kalau di interior itu biasanya kan ada ini ya, ada permainan 60 30 10. 60%-nya coklat, 30%-nya hitam, 10%-nya aksen. Nah, aksen inilah yang mau kita munculkan, yaitu sebuah tanaman bonsai yang kita hadirkan dan itu masuk ke dalam ruangan. Biasanya kan ibaratnya tanaman itu adanya di luar, tapi kita masukkan ke dalam supaya tidak membedakan antara antara luar dan dalam. Artinya ini ada konsep juga arsitektur namanya outside in, inside out. Kita dari dalam bisa merasakan suasana luar, dan dari luar kita bisa merasakan suasana dalam. Makanya bonsainya kita masukkan ke dalam outside in, inside out. Yang paling menarik, yang paling menantang itu adalah kita dikejar sama waktu sih. Jadinya kita mulai itu pengen agar Januari itu bisa buka. Dan itu sangat challenging sih. Gimana caranya agar kemudian barang yang mau kita datengin dan lain-lain itu benar-benar bisa terpasang. Dan itu sih paling challenging di kita. Pertama, kalau kenapa milih tone warnanya ini seperti ini ya, ini jelas subjektif ya, lebih ke arah pengalaman pribadi aja gitu. Saya pernah datang ke beberapa bar di Indonesia gitu kan. Nah, cuman saya nggak bisa minum, gimana caranya agar saya bisa menikmati ruangannya, tapi juga bisa menikmati minumannya. Jadi bisa ngerasain itu, jadi merasakan semuanya gitu loh. Indra kita tuh bener-bener kita bisa ngerasain gitu. Manusia itu dihadapkan dengan ruangan sempit pun sebetulnya manusia itu bisa beradaptasi sebetulnya ya. Kalau kita jalan-jalan ke Jepang ya, mungkin kita akan terbiasa dengan bangunan yang emang benar-benar bisa seefisien itu gitu ya. Dan kita tuh bisa hidup di sana gitu. Hanya saja mungkin yang bisa membedakan antara adaptasinya manusia terkait dengan ruangan tersebut itu adalah lebih ke arah habits kebiasaan. Nah, untuk mensiasati hal tersebut ya, sebetulnya ini juga kita bisa bilang ini nggak terlalu luas ya. Namun dengan beberapa desain yang kita hadirkan di sini ya, ini akan terkesan luas. Sebagai contoh misalkan di area belakang ini kita benar-benar sebetulnya ini dibikin seperti layaknya tidak ada tiang sama sekali gitu loh. Dengan memanipulasi memanipulasi tiang itu dengan menggunakan elemen kaca. Nah, cermin ya. Itu sebetulnya tiang, tapi dibuat seakan-akan ini bangunan belakang itu full kaca gitu, full cermin. Nah, itu yang memang benar-benar kita pengen hadirkan, sehingga itu dibuka aja. Ketika masuk sempit, pas ke belakang, ternyata luas banget. Nah, luas itu sebetulnya permainan ilusi daripada mata kita aja. Satu, respon terhadap iklim. Yang kedua, respon terhadap kegunaan. Kalau dia tahu bahwa iklim di sana itu seperti apa, nah, pasti harus memilih material yang emang benar-benar tahan terhadap cuaca tersebut. Lalu yang kedua, kegunaannya mau kayak gimana ya, Nah, kalau misalkan dia tahu bahwa kegunaannya akan beberapa seringkah atau enggak sering terlewatkah, atau itu akan dijatuhi beberapa makanan kah, nah itu memang pemilihan materialnya harus tepat ya, sehingga memang tadi konsep low maintenance itu harus ada. Cara terbaik untuk menghubungi Si Bambu, karena kita lahir awal mula juga lewat sosial media. Silakan teman-teman bisa kemudian main-main ke YouTube kita @sibambustudio. Instagram kita juga ada di Si Bambu Studio. Ada juga TikTok ya, Si Bambu Studio. Silakan untuk diikuti. Dan kalau pengen mendapati untuk merasakan experience ruangan yang didesain oleh Si Bambu Studio, bisa datang ke Idrox Space. Thank you Bottega Artisan yang sudah main ke Idrox Space, kantornya Si Bambu Studio. See you and another project.